Halo, bertemu lagi bersama saya Nicholas Eka Novia Wicaksono dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktik konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu cabang psikologi yang diserap dalam dunia pendidikan. Bimbingan dan konseling dalam arti etimologinya yakni guidance, yang berarti membimbing, menuntun, dan konseling dalam bahasa Latin consilium, yang berarti bersama menerima dan memahami, sehingga dapat diartikan secara harfiah sebagai usaha bersama-sama memahami dan membimbing anak. Di dalam proses bimbingan dan konseling terdapat pihak yang berperan, yakni konseli atau pihak yang berkonsultasi, dan konselor adalah pihak yang memberikan konseling kepada konseling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan konseling. Di tahap awal bimbingan, konseli dan konselor mengaitkan hati satu sama lain. Tahap ini biasa diisi dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, seperti menanyakan kabar dan lain sebagainya. Sebagai orang beriman, tahap konseling dapat diawali dengan berdoa dan memohon rahmat kepada Tuhan agar proses konseling dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, setelah berdoa bersama, proses konseling dapat dilanjutkan dengan mengungkapkan permasalahan dan latar belakang yang dialami oleh konseli. Sembari konseli bercerita permasalahannya, konselor dapat mendengarkan dengan seksama dan mencari poin penting agar berguna dalam pemberian alternatif masalah nanti. Usai konseli bercerita, konselor mengajak konseli untuk berpikir dan memahami melalui alternatif permasalahan yang ada. Dalam hal ini, konselor tidak boleh memutuskan keputusan. Konselor hanya mengarahkan ke jalan yang baik saja. Segala keputusan berada di tangan konseli. Setelah itu, konselor mengajak konseli berefleksi atas permasalahan hidup yang sedang dialami dan mengambil kesimpulan. Lalu sebagai penutup, konselor dapat memberikan peneguhan dan motivasi bagi konseli, lalu dapat ditutup dengan doa bersama. Di dalam bimbingan dan konseling terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan agar konselor dapat bertindak secara profesional. Yang pertama, standarisasi pekerjaan. Banyak orang mengira bahwa pekerjaan sebagai konselor dapat dilakukan oleh siapa saja, asal mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi. Namun, sebenarnya pekerjaan sebagai konselor memiliki beberapa keahlian, karena di dalam bimbingan dan konseling terdapat asas-asas yang perlu dikuasai dan dipahami. Di Indonesia terdapat Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN yang dibentuk sejak 17 Desember 1975. Forum ini beranggotakan para guru konseling atau konselor. Sedangkan di dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor di pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Yang kedua, standarisasi penyiapan konselor. Yang dimaksud standarisasi penyiapan konselor adalah menyiapkan konselor untuk memahami dan mengerti akan tugas-tugas sebagai konselor dan mampu menjalankan tugasnya tersebut. Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka dilakukan persiapan kepada konselor melalui pendidikan dalam jabatan, pendidikan di perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan, training, studi banding, dan segala hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan konselor. Dan yang ketiga, memfasilitasi dengan alternatif solusi. Dalam tahap ini, konselor mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Sasaran dan strategi utama ditentukan oleh sifat masalah, gaya, dan pendekatan konseling yang konselor anut, keinginan klien maupun gaya komunikasinya. Konselor dalam tahap ini memikirkan alternatif, melakukan evaluasi, dan kemungkinan konsekuensi dari berbagai alternatif, serta rencana ke depan. Hal ini tentunya bekerjasama dengan konseli. Jadi, konselor bukan tempat pembuat alternatif, pembuat keputusan,
namun lebih kepada memfasilitasi, memberikan wacana-wacana baru, dan pemecahan terhadap masalah kliennya. Lepas dari tahapan-tahapan konseling pada pembahasan sebelumnya, dalam proses konseling terjadilah pendamaian batin yang dilakukan konselor kepada konseli. Melalui pembawaan konselor mengajak konseli untuk bersedia membuka hati dan mengungkapkan isi hatinya dengan jujur. Ini penting agar konselor mengetahui sebab dan latar belakang permasalahan konselinya. Selanjutnya, konselor membantu konseli untuk menemukan jalan terbaik menyelesaikan permasalahannya. Konselor tidak berhak memutuskan pilihan, namun baiknya hanya memberi alternatif dan jalan terbaik saja. Proses konseling ini membantu konselor untuk belajar memahami pribadi-pribadi dari konselinya. Melalui proses konseling, konselor akan terbiasa menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang-orang. Dengan belajar dari pengalaman, konselor akan semakin bijak dalam memberi alternatif solusi. Segala usaha dan niat baik itu perlu dibarengi dengan kerjasama yang baik pula antara konselor dan konseli. Kesediaan mengembangkan dan dikembangkan perlu terbina dalam diri konselor dan konseli. Oleh sebab itu, perlu adanya timbal balik antara konselor dan konseli. Mereka akan mencapai tujuan apabila saling mendukung satu sama lain. Ini menjadi tugas bersama sebagai konselor dan konseli dalam menciptakan suasana hidup yang kondusif, sehingga segala proses kehidupan dapat berjalan dengan efektif, efisien, baik, dan benar. Sekian video penjelasan mengenai praktik konseling dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next time. God bless you.